Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan konten kami, Solidio Gratia. Kita akan mendengarkan lagu pujian yang berjudul Allah yang Maha Kuasa. Dan Allah itu juga yang tak pernah berubah. Kekasih di dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan ini, kiranya menjadikan kita orang yang akan selalu setia dan semakin percaya kepada Dia. Selamat menyaksikan, kiranya Tuhan Yesus yang baik memberkati kita semua. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tak pernah berubah, Dia sanggup mengubah hidupku. Meskipun ku berdosa, kasih-Nya kepadaku selalu nyata di dalam hidupku. Ku percaya padanya, Dia mengasihiku. Walau ku hidup tak layak baginya, ketika ku jatuh dan ketika ku tak berdaya, Dia angkatku dengan kasih sayang-Nya. Yesus, Kau begitu sempurna bagi hidupku. Yesus, ku bersyukur memilikimu, karena tanpamu hidupku takkan berarti. Yesus, biarkan diriku menyembah-Mu, karena bagiku Kau adalah segalanya. Padanya, Dia mengasihiku. Walau ku hidup tak layak baginya,
Yesus, ku bersyukur memilikimu, karena tanpamu hidupku tak berarti. Yesus, biarkan diriku menyembahmu, karena bagiku kau adalah segalanya. Yesus, kau begitu sempurna bagi hidupku. Yesus, ku bersyukur memilikimu, karena tanpamu hidupku tak berarti. Yesus, biarkan diriku menyembahmu, karena bagiku kau adalah segalanya. Karena bagiku kau adalah segalanya. Demikianlah pujian yang telah kita dengar bersama. Kiranya melalui pujian itu, nama Tuhan senantiasa boleh kita permuliakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Salam Soli Deo Gratia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan bagi kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam Kristus Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Terangilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman-Mu melalui Roh-Mu yang kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dengan topik Allah yang tidak pernah berubah. Dari kitab Ayub pasal 23 ayat 10 sampai dengan 17. Demikian. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi Ia tidak pernah berubah, siapa dapat menghalangi Dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi Dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap Dia. Allah telah membuat aku putus asa, Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, hari ini kita mau memahami bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak pernah berubah. Benar sekali, Allah yang benar adalah Allah yang tidak pernah berubah. Tidak berubah dalam arti sifatnya, karakternya,
janji-janjinya, karya keselamatannya, berkat-berkatnya, ataupun tujuan hidup yang ditawarkannya dan menebus kita dari dosa melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah kasihnya yang tidak pernah berubah. Allah tidak pernah berubah. Dia adalah Allah yang konsisten. Baik karyanya di dalam perjanjian lama juga dalam perjanjian baru. Sampai kekal selamanya. Allah itu tidak berubah. Dia adalah Allah yang kekal. Allah yang berotoritas dalam kehidupan setiap pribadi manusia. Allah yang punya rencana terbaik bagi setiap orang yang mau percaya, yang mau taat kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, kalau kita belajar dari kisah Ayub, maka akan muncul pernyataan sebagai kesimpulan, yakni kesengsaraan membawa nikmat setelah melewati ujian demi ujian, ya. Hari ini luar biasa pelajaran yang harus kita dapatkan dan teladani dalam hidup kita, yakni kisah penderitaan Ayub. Kita baca mulai dari pasal 1, dikisahkan bahwa Ayub sebagai orang yang spiritualitasnya atau kerohaniannya yang berkualitas. Itu terlihat dari kesalehan dan ketaatannya kepada Allah yang selalu dipraktekkan melalui ibadah, ucapan syukur kepada Allah. Itu artinya adalah bahwa dia seorang yang takut akan Allah dengan menjauhi larangan-larangan Allah atau menjauhi kejahatan. Kita kenal lebih jauh lagi tentang Ayub, ya, bahwa Ayub adalah seorang yang sangat kaya raya, bahkan terkaya dari semua orang di daerahnya. Apa saja kekayaannya itu? Ada 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Jadi sangat luar biasa ya kekayaannya pada waktu itu. Di mana waktu itu Ayub berada? Ayub berada di daerah sebelah tenggara Palestina dan Laut Mati, atau di bagian utara Arab. Tepatnya dia di tanah Uz, yakni yang terletak di bagian timur Laut Danau Galilea dekat Damsyik. Dan bahkan dia tidak hanya memiliki kekayaan, ternyata dia pun memiliki 7 putra dan 3 putri. Ada satu hal yang dia lakukan dengan konsisten, yakni mempersembahkan korban bakaran untuk menguduskan perilaku anak-anaknya, ya. Siapa tahu anak-anaknya telah melakukan dosa di hadapan Allah. Ya, itu sedikit banyak kita tahu tentang siapa Ayub di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, bagaimana dengan kita, ya? Apakah kita akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Ayub ini untuk mendoakan anak-anak kita setelah apa yang mereka lakukan di luar pantauan kita? Di tengah-tengah zaman yang jahat dan zaman yang bengkok ini, ada banyak narkoba, penipuan, berbagai sikap hidup yang tidak sesuai dengan iman kekristenan. Kita belajar hidup dalam
kekudusan seperti yang dilakukan oleh Ayub. Nah, di dalam perikop ini ada beberapa hal yang perlu kita simak dan pelajari. Yang pertama adalah Allah tahu perjalanan hidup seseorang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, Allah sangat tahu sedetail-detailnya kehidupan setiap orang, latar belakangnya, siapa, apa, dan bagaimana dia. Sebelum kita dilahirkan ke dunia yang fana ini pun, sesudahnya dan terus dalam perjalanan hidup kita ini, tidak ada yang tersembunyi dari hadapan Allah. Dia adalah Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa. Jika demikian, akan ada pertanyaan bagi setiap orang, termasuk kita di sini atau juga saya sendiri, tatkala menghadapi pergumulan hidup yang payah, yang berat, akan bertanya, Tuhan, benarkah Engkau ada? Benarkah Engkau maha kuasa? Dan masih banyak segudang pertanyaan yang akan kita lontarkan kepada Allah dengan maksud agar Tuhan segera mengubah hidup kita, menolong kita, memulihkan kita, dan lain sebagainya. Kita melihat apa yang telah terjadi pada Ayub. Bagaimana Allah mengizinkan hidupnya, keberadaannya yang kaya raya, hingga akhirnya jatuh miskin. Anak-anaknya mati, dia merana, menderita sakit penyakit, sakit kusta, bau busuk, yang tadinya tidur di tempat tidur yang mewah, yang empuk, tapi sekarang dia harus duduk tidur di atas abu. Dan bahkan dijauhi oleh orang-orang terdekat, baik istrinya dan juga para sahabatnya. Peristiwa ini membuat banyak komentar-komentar dari pihak istrinya yang menghentikannya agar dia meninggalkan Tuhan. Atau para sahabatnya yang mengklaim bahwa Ayub telah melakukan dosa di hadapan Allah, sehingga Allah menghukumnya, sehingga dia menderita. Terlebih lagi iblis ingin tahu apakah Ayub akan berubah imannya atau akan berbalik dari Allah. Kedua, respon Ayub terhadap penderitaan. Ayub meresponi penderitaan yang dialaminya dengan luar biasa. Ada beberapa pernyataan-pernyataan yang berkualitas yang diungkapkan oleh Ayub sebagai jawaban iman. Dalam pasal 1 ayat 21 dikatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam pasal 19 ayat 25 dikatakannya, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas abu. Ayat ini Ayub percaya siapa penebusnya yang menyelamatkannya. Dan yang luar biasa khususnya dalam renungan ini, pasal 23 ayat 10 dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ada sebuah ilustrasi demikian. Di sebuah pasar telah terjadi kebakaran hebat, ya. Seluruh bangunan beserta isinya hampir hangus dilalap api. Setelah api berhasil dipadamkan, mulailah para pedagang di pasar itu mencoba mencari barang-barang mereka yang masih dapat diselamatkan.
Sangat mengherankan semua orang saat pedagang perabot porselin memeriksa kiosnya. Mereka mendapati tembikar dan barang-barang porselen selamat meski terbakar. Mengapa barang porselen masih utuh sedangkan seluruh barang lain hangus jadi arang dan abu? Karena barang porselen sudah pernah melewati api. Barang porselen terbentuk dari tanah liat, dibentuk lalu dibakar berulang-ulang dengan api. Mengapa Tuhan mengizinkan terjadinya penderitaan? Kita tidak akan pernah mendapat jawaban kalau bertanya mengapa dan mengapa. Namun kalau kita bertanya bagaimana, kita mendapat jawaban untuk mengatasi penderitaan itu. Yang pasti salah satu tujuan penderitaan terjadi adalah untuk membentuk kita menjadi manusia yang makin kuat dan tahan uji. Api memurnikan emas, penderitaan memurnikan manusia. Luar biasa ya pernyataan ini. Melalui penderitaan kita akan tahu sejatinya karakter seseorang. Untuk membuktikan kualitas Ayub yang luar biasa, Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobainya. Hasilnya, Ayub tidak mengecewakan Tuhan, baik dalam kelimpahan maupun dalam penderitaan. Ayub tetap memuji nama Tuhan. Jadi, hidup orang Kristen tidak pernah lepas dari yang namanya ujian. Seringkali Tuhan hendak mengangkat kita sebelumnya diberi ujian dulu. Masalah dan pergumulan hidup adalah ujian yang paling sering yang Tuhan lakukan untuk melihat kualitas iman kekristenan kita yang sebenarnya. Demikian halnya ancaman, tantangan, dan masalah, tekanan dan pergumulan hidup adalah serangkaian ujian yang perlu kita lewati agar terlihat seperti apa kualitas iman kita, kualitas karakter kita yang sesungguhnya. Dari situ akan terlihat karakter asli kita, akan terlihat apakah kita kuat, apakah kita matang dan dewasa. Tokoh-tokoh Alkitab yang kita kenal pernah melewati ujian. Seperti Abraham diuji kesabarannya, diuji imannya saat menunggu lahirnya keturunannya. Dan diuji juga ketaatannya saat harus mempersembahkan anaknya sebagai korban. Tokoh Yusuf juga diuji kekudusannya. Ayub diuji karakternya saat semuanya diambil daripadanya. Sebab itu inilah menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kita sebagai orang percaya. Jangan kita mengeluh ketika harus menghadapi ujian hidup. Justru ingatlah bahwa lewat ujian hidup itulah kita akan menjadi semakin kuat, semakin matang, dan semakin dewasa dari sebelumnya. Kita kembali kepada teks renungan ini. Walau dalam penderitaan yang sangat tragis yang dihadapi oleh Ayub, namun Ayub tetap setia. Dia tetap taat dan percaya sepenuhnya kepada Allah. Sekalipun Ayub tidak bisa menemukan Tuhan untuk beradu pendapat secara muka dengan muka, berdasarkan pengalamannya sekarang bahwa Tuhan itu jauh dan mustahil untuk
hampiri. Namun Ayub menunjukkan keagungan iman yang mendalam. Katanya, ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Meredith G. Klein mengatakan istilah tahu di sini bukanlah sekedar mengenal, akan tetapi menyetujui. Seperti pada Mazmur 1 ayat 6 dikatakan, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, dan tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kendati Tuhan membuat hati Ayub gemetar dalam ayat 16, ia tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Ia mempertahankan ketulusannya, yakni tidak menyimpang dari firman Tuhan, dari jalan-jalan Tuhan, dan ia akan timbul seperti emas. Perkataan Ayub ini memang menampik sindiran dari sahabat-sahabatnya yang mengatakan bahwa Ayub sedang dihukum karena dosa yang ia tetap sembunyikan terhadap orang lain. Melalui penderitaannya, menurut mereka Tuhan sedang merobek-robek dan menyingkapkan selubung itu. Akan tetapi Ayub yakin bahwa ia tidak bersalah. Ayub juga yakin kalau Tuhan memeriksanya, dan dia yakin bahwa Tuhan akan menemukannya seperti sebagaimana dia ada. Artinya bahwa dia tidak melakukan dosa atau menyembunyikan dosa-dosanya. Full Life Bible mengatakan bahwa Ayub yakin bahwa Tuhan masih memedulikan hidupnya dan tahu bahwa tidak ada kesengsaraan yang dapat membuat Ayub berbalik dari kesetiaan kepada Tuhan. Ayub melihat penderitaannya sebagai ujian iman dan kasihnya kepada Tuhan. Katanya lagi, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ayat 12b. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Lagi kata Ayub, bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Yang paling mencemaskan Ayub bukan malapetaka yang gelap yang telah dihadapinya, yang membuat wajahnya rusak, yang membuat tubuhnya bau, melainkan karena dia tidak dapat menghampiri Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, Ayub yakin bahwa ia lulus ujian dan tidak akan meninggalkan Tuhan. Marilah kita juga mengambil tekad yang sama untuk tidak pernah menyimpang dari ketaatan kepada Tuhan. Tetap berjalan dalam kebenarannya dan lebih mengasihi Tuhan melalui firman-Nya di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, apapun masalah yang tengah kita hadapi belum seberapa seperti yang dialami oleh Ayub. Mari kita belajar dari Ayub. Dan ayo kita katakan sekali lagi, ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami dapat belajar dari Ayub. Biarlah kami dapat meneladani imannya dan juga karakternya. Terima kasih Engkau sudah memberkati hidup kami hingga pada saat ini. Berkati seluruh pendengar, tambahkan rezeki, kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan apapun yang menjadi harapan ke depan.
Kami yakin dan percaya Tuhan adalah Allah masa depan, Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa. Kami adalah milik-Mu, kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.